Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke hukum gravitasi ya. Saya kemarin sudah menjelaskan tentang gaya gravitasi, lalu menjelaskan tentang medan gravitasi, lalu saya menjelaskan tentang ada yang saya jelaskan tentang perbandingan dan ada yang belum. Oke, kali ini saya menjelaskan ulang tentang perbandingan gravitasi. Oke. Sebelum saya masuk ke perbandingan gravitasi, saya mau mengingatkan kalian lagi, gaya gravitasi itu adalah gaya yang tarik-menarik. Kalau medan gravitasi adalah daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Sekarang kita masuk ke perbandingan gravitasi. Ingat ya, rumus gaya gravitasi itu F sama dengan G M1 kali M2 per R pangkat 2. Sedangkan untuk medan gravitasi itu G sama dengan G kali M1 per R pangkat 2. Oke, perbandingan gravitasi itu sama halnya dengan medan gravitasi atau percepatan gravitasi. Misal, di sini ada massa 1. Di sini ada massa 2. Massa 1, massa 2 pastinya memiliki berat yang berbeda. Lalu massa 1 dan massa 2 pastinya memiliki jari-jari yang berbeda. Misal ini kita sebut M1, ini kita sebut M2. Berarti di sini otomatis ada R1, di sini otomatis ada R2. Pertanyaannya, berapakah perbandingan gravitasinya? Atau perbandingan percepatan gravitasi? Maka kita masuk ke rumusnya. Maka di sini G1 per G2 sama dengan G, ya kan, rumus percepatan gravitasi G, M1 per R1 pangkat 2. Karena dia ada perbandingan G1, G2, berarti per G, M2 per R2 pangkat 2. Mana yang bisa dicoret? Maka G yang ini bisa dicoret. Berarti tinggal apa? M1 per R1 pangkat 2 per M2 per R2 pangkat 2. Kalikan, berarti hasilnya G1 per G2 sama dengan M1 per M2 dikali R2 pangkat 2 per R1 pangkat 2. Jadi ini rumusnya untuk perbandingan gravitasi. Ini yang massanya ada 2. Bagaimana Bu kalau misalkan massanya 1? Kalau ini massanya 2 ya. Ini massanya berbeda. Gimana kalau massanya sama? Misal massanya sama, berarti di sini ada, saya tulis dulu ya, massa sama. Berarti G1 berbanding G2. Boleh G1 per G2, boleh G1 berbanding G2 seperti ini ya. Sama dengan, ingat, ini misalnya ada benda di sini nih. Benda ini saya jatuhkan ke bawah. Benda ini saya jatuhkan ke bawah. Ini bumi nih. Benda ini pasti ada jari-jari nggak? Ada, kita sebut R1. Bumi ada jari-jari nggak? Ada, kita sebut R2. Pada saat benda ini jatuh ke sini, massanya tetap 1 nggak? Tetap 1. Berarti di sini G, M per R1 pangkat 2 dikali G, M per R2 pangkat 2. Ini coret, ini coret. Ingat, GM itu sama, berarti bisa dicoret. Otomatis di sini ada angka 1, di sini pun ada angka 1. Berarti G1 berbanding G2 sama dengan kalikan silang.
Berarti R2 pangkat 2 kalikan silang lagi per R1 pangkat 2. Oke? Berarti rumusnya G1 berbanding G2 sama dengan R2 pangkat 2 per R1 pangkat 2. Oke, ini untuk perbandingan percepatan gravitasi. Lanjut kita masuk ke orbit satelit. Oke, misal gini nih. Saya punya satelit. Orang kaya banget ya punya satelit ya. Ya, menghayal aja ya. Saya punya satelit. Satelit itu saya lepaskan. Kira-kira satelit itu ada di angkasa atau tidak? Pastinya ada di angkasa. Oke. Bagaimana caranya? Yuk kita bahas. Oke. Misal nih, di sini ada yang namanya bumi. Oke. Lalu di sini kita mengenal yang namanya satelit. Satelit bumi itu apa sih? Satelit bumi adalah bulan. Oke. Logikanya pastinya di sini ada yang namanya gaya gravitasi. Ternyata ini di sini ada yang namanya gaya gravitasi. Oke, di sini ada yang namanya gaya gravitasi. Logikanya ternyata gaya gravitasi itu sama dengan gaya sentripetal. Karena apa? Karena dia bergeraknya melingkar. Oke, sekarang satelit itu geraknya begini kan? Oke, melingkar kan? Bumi itu melingkar, satelit itu pun melingkar. Di sini kita mengenal yang namanya Fs. Fs itu adalah gaya sentripetal. Ini ada di pelajaran gerak melingkar. Oke. Saya mengatakan bahwa tadi gaya gravitasi sama dengan gaya sentripetal. Berarti Fg sama dengan Fs. Oke, Fs itu rumusnya apa? Maka di sini Fs sama dengan massa sentripetal dikali dengan ASP. ASP itu apa, Bu? ASP ini adalah percepatannya. Percepatan apa? Percepatan sentripetal. Apa tuh, Bu, rumusnya percepatan sentripetal? Oke, ASP sama dengan V kuadrat per R. Boleh R besar, boleh R kecil. Oke, masuk. Fg itu apa rumusnya? Rumus gaya gravitasi rumusnya apa? G MB kali MS. Ingat ini ada massa bumi dan ini ada massa satelit. Per R pangkat 2 sama dengan MS dikali ASP. Oke. G MB ke MS coret berarti per R pangkat 2 sama dengan ASP. Oke, ini rumus jika yang ditanyanya percepatan. Oke, bagaimana, Bu, kalau yang ditanyanya kecepatan? Oke, kalau ditanya kecepatan, berarti masuk ke rumus yang ini. G MB per R pangkat 2 sama dengan ASP ini kan rumusnya. ASP masukkan V pangkat 2 per R. Mana yang bisa dicoret? Yang dicoret adalah R-nya. Berarti G MB per R pangkat 2 sama dengan V kuadrat. V kuadrat bagaimana bisa hilang? Biar hilangnya 1. Oke, maka diakarkan. Berarti G MB per R pangkat 2 sama dengan V. Oke, itu untuk orbit satelit untuk percepatan dan kecepatan. Oke, bagaimana? Oke, kita masuk ya ke orbit satelit. Saya catat dulu dan medan gravitasi. Oke, jadi ini hubungan orbit satelit dan medan gravitasi. Apa hubungannya antara orbit satelit dan medan gravitasi?
Oke, tadi kita sudah membahas tentang orbit satelit. Sedangkan orbit satelit itu rumusnya apa? V sama dengan akar G NB per R. Untuk medan gravitasi, G sama dengan, saya salah nyatet, G MB per R pangkat 2. Ini hubungannya. Kalau kecepatan orbit satelit itu ada akar, kalau medan gravitasi itu R-nya pangkat 2, tapi dia tidak mempunyai akar. Kalau kecepatan, akar R-nya 1. Bagaimana, Bu, biar bisa mendapatkan hubungan antara orbit satelit dan medan gravitasi? Oke, kita tulis dulu hubungannya. Hubungan mereka ya. Mereka aja ada hubungan, kok kalian enggak, ya kan? Oke, apa hubungannya, Bu? Oke, gini. Kita masuk ke orbit satelit. Rumusnya V sama dengan akar G MB per R. Bagaimana bisa menjadi rumus dari medan gravitasi? Karena medan gravitasi itu R-nya pangkat 2. Oke. Supaya bisa seperti ini, R-nya pangkat 2. Di sini kita kalikan R. Jadi R per R. Oke. Jadi G MB per R dikali R per R. Jadi kalau saya garis seperti ini, itu rumusnya apa? V sama dengan akar G MB dikali R per R kali R pangkat 2. Jadi ini rumus apa? Sama nggak dengan rumus yang ini? Sama, Bu. Oke, berarti ini rumus medan gravitasi. V sama dengan akar G, R-nya tetap ya, kali R. Berarti inilah hubungan orbit satelit dan medan gravitasi. Rumusnya V sama dengan G kali R. Bu, contoh soal. Oke, misalnya ada contoh soal nih di sini. V sama dengan G-nya misalnya saya buat 6. Oke, G-nya sama dengan 6. Jari-jarinya sama dengan berapa ya jari-jarinya? Saya buat 2 deh. Jari-jarinya R-nya sama dengan 2. Berarti berapa kecepatan gravitasinya? Tinggal masukkan sini akar, G-nya itu G dikali R. Maka V sama dengan akar. G-nya itu sama dengan 6, R-nya sama dengan 2. Berarti 6 kali 2 berapa? Akar 12. Akar 12 itu diperkecil jadi berapa? 4 kali 3. Oke, akar 4 kali akar 3. Akar 4 berapa? 2. Jadi 2 akar 3. Paham ya? Sampai di sini contoh soalnya mudah, tapi jangan harap latihannya sama dengan contoh soal. Lanjut ya, kita masuk ke hukum Kepler. Jadi gini, hukum Kepler itu sebenarnya ada 3, ada hukum 1 Kepler, ada hukum 2 Kepler, dan ada hukum 3 Kepler. Oke, pernah nggak sih kalian itu nanya, Bu, bumi yang mengelilingi matahari atau matahari yang mengelilingi bumi? Oke, jawabannya bumi yang mengelilingi matahari dan planet-planetnya lainnya pasti mengelilingi matahari. Mengapa demikian? Nah, disinilah dijelaskan di hukum Kepler. Jadi hukum Kepler itu menjelaskan bahwa di hukum Kepler ini dia menjelaskan kenapa bumi itu mengelilingi matahari. Bagaimana bumi itu mengelilingi matahari? Oke. Masuk ya ke hukum 1 Kepler. Nah, di hukum 1 Kepler dia mengatakan bahwa setiap planet bergerak mengelilingi matahari dalam lintasan berbentuk elips. Nah, oke, masuk ya. Kenapa bumi itu mengelilingi matahari? Jadi, salah satunya adalah lintasannya. Lintasan bumi mengelilingi matahari itu adalah bentuknya elips, bukan bulat, bukan lonjong, ataupun bukan kotak. Oke, jadi misal nih di sini ada yang namanya matahari. Oke, matahari nih ya, matahari nih. Nah, di sini ada yang namanya planet. Lalu di sini lagi ada yang namanya planet. Di sini lagi pasti ada yang namanya planet. Jadi bentuk lintasannya
itu elips. Ini di hukum 1 Kepler. Oke, kita masuk ke hukum 2 Kepler. Nah, di hukum 2 Kepler, dia mengatakan bahwa setiap planet bergerak sehingga satu garis hayal yang ditarik dari matahari ke planet mencakup daerah dengan luas waktu yang sama. Jadi, hukum ini menjelaskan bahwa kecepatan orbit suatu planet akan lebih lambat ketika planet berada di titik terjauh dari matahari. Oke, gini, ini kita menyebutkan yang namanya matahari, ya kan? Matahari. Oke, matahari itu kadang ada di bumi. Ini misalnya bumi nih. Kadang dia dekat dengan matahari, kadang juga dia jauh dari matahari. Oke. Inilah terjadi jika dia dekat dengan matahari, berarti kita sebut dengan perihelion. Oke. Kalau dia titiknya terdekat atau bumi itu sedang dekat dengan matahari. Bumi itu sedang dekat matahari, pastinya cuacanya itu akan sangat panas sekali, ya kan? Kalau kalian mengatakan lagi cuaca panas nih atau lagi kemarau nih, itu matahari lagi dekat dengan bumi. Berarti ini kita menyebutkan dia titik perihelion, oke? Titik perihelion. Dia titik terdekat dengan matahari. Kalau dia dekat dengan matahari, perihelion, oke? Oke, lalu yang kedua, dia ada yang mengatakan titik terjauhnya. Oke, ini titik terjauh. Titik terjauh bumi dengan matahari itu pasti menyebabkan kita batuk pilek. Pernah kan ngerasain kalau misalkan kita lagi batuk pilek, cuacanya lagi nggak bagus nih, kadang dingin, kadang panas, itu bumi lagi jauh dari matahari. Pada saat bumi lagi jauh dari matahari, kita sebutnya yang namanya titik aphelion. Oke? Kalau dekat perihelion, kalau jauh aphelion. Kalau nggak paham untuk hukum 2 Kepler, silahkan tanya di komen. Oke? Selanjutnya itu ada hukum 3 Kepler. Kalau tadi kita sudah membahas tentang hukum 1 Kepler, hukum 2 Kepler, sekarang kita membahas hukum 3 Kepler, di mana hukum 3 Kepler mengatakan bahwa kuadrat periode planet yang mengitari matahari sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet dari matahari. Maksudnya ini bagaimana? Yuk kita intip video yang selanjutnya. Oke. Di hukum 3 Kepler itu mengatakan bahwa periode satelit untuk mengelilingi bumi atau periode planet mengelilingi matahari dapat diturunkan dari apa? Dari tadi yang rumus kecepatan orbital satelit, di mana rumus orbital satelit itu V sama dengan akar G M per R, ya kan? Ini rumus untuk kecepatan orbital satelit. Nah, sekarang kalau kita misalkan mau menghilangkan akarnya, kita menghilangkan akarnya nih. Berarti V-nya dikuadratkan. Berarti V kuadrat sama dengan G M per R. Nah, sekarang V kuadrat atau V itu merupakan kecepatan. Di mana rumus kecepatan di gerak melingkar, ingat ya, planet itu kan mengitari bumi. Pada ini misalnya matahari nih, ya kan? Ini matahari. Pada saat planet-planet ini mengelilingi matahari, dia membentuk gerak melingkar. Pada saat dia membentuk gerak melingkar, otomatis kecepatannya di sini adalah kecepatan gerak melingkar. Bagaimana kecepatan gerak melingkar? Maka V sama dengan omega dikali R.
Maka masukkan V-nya, ubah V-nya jadi omega kali R. Karena dia pangkat 2, maka kita pangkatkan 2. Sama dengan G M per R. Oke, paham sampai di sini? Oke, sekarang omega ini kalian kuadratkan, R-nya kalian kuadratkan. Jadi omega kuadrat kali R kuadrat sama dengan G M per R. Oke, di sini kita mau mencari apa? Mencari periode dari planet. Oke, kita mencari periode. Periode itu lambangnya apa? T besar. Kita mencari periodenya. Maka, kalau kita sudah dapat omega kuadrat R kuadrat sama dengan Gm per R, sekarang omega itu bisa nggak sih dirubah? Jelas, omega ini bisa dirubah. Karena apa? Karena kita mau mencari yang namanya rumus periode. Maka omega di sini, omega sama dengan 2pi per T 2pi per T. Oke, omega sama dengan 2pi per T. Maka masukkan di sini 2pi per T pangkat 2. R-nya kalian pangkatkan 2 juga sama dengan G M per R. Oke, sekarang 2pi pangkat 2 berarti 4pi kuadrat. T-nya pangkat 2 per T pangkat 2 dikali dengan R kuadrat sama dengan Gm per R. Sekarang kalikan silang, ini kalikan ini kalikan ini. Berarti 4pi kuadrat kali R. Ingat R2 kali R. R-nya pangkat 2 kali R. Berarti R pangkat 3. Sama dengan Gm T pangkat 2. Sekarang T yang pangkat 2 kalian pindahkan ke depan. Berarti T pangkat 2 sama dengan. Oke, karena ini temenan sama T, maka ini taruh bawah. Ya, Gm-nya temenan sama T, maka taruh bawah. 4pi kuadrat R pangkat 3. Ini musuh T, berarti taruh di atas. Berarti 4pi kuadrat kali R pangkat 3 per Gm. Nah, inilah rumus untuk periode. Berarti rumus periode T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat kali R pangkat 3 per Gm. Atau kalau kita mau mengubah T-nya menjadi 1, maka T sama dengan akar 4pi kuadrat kali R pangkat 3 per Gm. Oke, jelas sampai di sini tentang periode. Kalau nggak jelas, silakan tanya di bawah. Lalu kita mengenal yang namanya perbandingan. Oke, perbandingan. Perbandingan apa? Perbandingan antara planet A dan planet B. Bagaimana rumusnya? Maka kalau perbandingan antara planet A dan planet B, yaitu T1 per T2 pangkat 2 sama dengan R1 per R2 pangkat 3. Ini rumus perbandingan periode antara planet A dan planet B. Oke? Jelas ya sampai di sini? Lanjut ya. Kita masuk ke hukum Kepler yang ketiga juga. Ini masih berkaitan dengan hukum 3 Kepler. Misalnya ada yang mengatakan bahwa, Bu, bagaimana kalau misalkan perbandingan antara planet A dan planet B? Oke. Bagaimana perbandingan? Oke. Perbandingan antara planet A dan planet B. Oke. Bagaimana, Bu? Misal, saya punya planet A. Di sini saya punya planet B. Planet A, planet B. Periodenya sama nggak?
pastinya berbeda. Jari-jari pun berbeda. Oke. Di sini juga kita mengenal yang namanya periode. Di sini pun kita mengenal yang namanya jari-jari. Bagaimana perbandingannya? Maka perbandingan di planet A dan planet B itu rumusnya T1 per T2 pangkat 2 sama dengan R1 per R2 pangkat 3. Oke. Jadi rumusnya T1 per T2 pangkat 2 sama dengan R1 per R2 pangkat 3. Ini rumus untuk perbandingan antara planet A dan planet B. Kita masuk ke contoh soal. Misal jarak rata-rata antara Mars dan matahari itu 1,524 kali jarak rata-rata bumi ke matahari. Berapa tahunkah waktu yang diperlukan Mars untuk mengitari matahari 1 kali? Oke. Jadi ini dia mengatakan berapa periodenya. Oke. Tahun itu sama dengan periode. Periode revolusi bumi Mars mengitari matahari. Kita masuk rumusnya. T1 per T2. Oke. Diketahui dulu R Mars sama dengan 1,524 kali jarak rata-rata bumi matahari. Berarti R Mars sama dengan 1,524 R bumi. Ya kan? Berarti R Mars RM ya, RM per RB sama dengan 1,524 kali. Ingat dia mengatakan 1,524 kali jarak rata-rata bumi ke matahari. Berarti R Mars sama dengan 1,524 RB. Berarti RM per RB sama dengan 1,524. Saya kecepatan nggak sih? Kecepatan ya? Oke, masuk ya. T1 per T2 pangkat 2 sama dengan RM per RB pangkat 3. Oke, ini jangan T1 ya. Kita masuk aja ke TM dan TB. Oke, ini TM, ini TB. Berarti TM per TB pangkat 2 sama dengan RM per RB itu berapa tadi? Nih, 1,524 pangkat 3. Oke. TM per TB pangkat 2 sama dengan 1,524 ini kalian pangkatkan 3 kali. Jadi 1,524 kali 1,524 dikali 1,524. Hasilnya berapa? Oke. Setelah kalian kali, dapatlah hasilnya 3,539605824. Ini kalian tulis semuanya, oke? Kalian tulis semuanya. Masuk ke sini. 3,539605824. Ingat dia pangkat 2. Berarti kita apa? Kita akarkan. Oke. Kita akarkan. Berarti T1 per T2 sama dengan akar 3,539605824. T1 per T, kok T1 lagi sih? Maaf. Ngeblank nih saya, kok T1 lagi ya. Udah bagus-bagus di sini ya TMTB ya. TMTB sama dengan. Oke. Setelah kalian akarkan, dapatlah hasilnya 1,881. Oke. Berarti periode Mars sama dengan 1,881 TB. Berarti periode Mars itu 1,881 kali periode bumi. Berarti periode revolusi bumi aja
1 tahun, ya kan? Ya, nggak jauh beda lah ya sama revolusi bumi. Oke, kita lanjut ya. Contoh soal yang kedua, perbandingan jarak bumi dan ingatnya yang pertama mulu. Perbandingan jarak bumi dan jarak planet Mars ke matahari adalah 1:3. Oke, dia mengatakan 1:3. Oke, jadi RB itu sama dengan 1, RM itu sama dengan 3. Lalu dia mengatakan lagi bahwa periode mengelilingi matahari adalah 1 tahun. Periode itu TB sama dengan 1 tahun. Jadi periode bumi mengelilingi matahari itu 1 tahun. Tentukan periode Mars. Berarti kita mencari TM-nya berapa. Oke, masuk ya rumusnya. TB per TM pangkat 2 sama dengan RB per RM pangkat 3. TB dia mengatakan 1 tahun, berarti 1 per TM yang ditanya, Bu. Oke, pangkat 2 sama dengan RB berapa? RB-nya 1, RM-nya berapa? 3. Pangkatkan dengan 3. Oke, 1 dipangkatkan 2 tetap 1 per TM dipangkatkan 2, berarti TM pangkat 2 sama dengan 1 dipangkat 3 tetap 1 per 3 dipangkatkan 3, 27. Kok bisa, Bu? Gini, 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Oke, kalau 3 pangkat 3 itu sama dengan 3 kali 3 kali 3. Nih, kalau yang nggak paham. Berarti 3 pangkat 3 itu sama dengan 27. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Oke, berarti 27. Oke, sekarang kita kalikan silang. Oke, kalikan silang. 1 kali 27 sama dengan 1 dikali dengan TM. Berarti TM-nya pangkat 2 ya, TM. Berarti 27 sama dengan TM pangkat 2. TM dipangkatkan 2 jadi akar 27 sama dengan TM. Kok bisa, Bu? Kita mau menghilangkan pangkatnya. Kalau kita hilangkan pangkatnya jadi kita akarkan. Jadi akar 27 sama dengan TM. Akar 27 itu berapa sih? 9 kali 3. Berarti akar 9 kali akar 3 sama dengan TM. Akar 9, 3, akar 3 sama dengan TM. Oke, jadi hasilnya 3 per 3 tahun. Jadi TM periodenya 3 akar 3 tahun. Oke, jelas ya? Kalau nggak jelas silakan kalian komen di bawah. Kalau misalkan belum paham, kalau misalkan saya kecepatan, silakan komen di bawah. Terima kasih semuanya yang sudah menyimak penjelasan saya. Mohon maaf kalau misalkan saya kecepatan, dan kalau misalkan kalian nggak paham, silakan kalian tanya sama saya. Silakan kalian komen di bawah. Kalau misalkan kalian malu, ya kalian WA saya, nggak apa-apa. Silakan kalian tanya. Dan jangan lupa kalian catat materi yang saya berikan. Nanti sewaktu-waktu pasti saya tanyakan materi ini. Oke? Terima kasih semuanya. Silakan disimak videonya.